Terima kasih pimpinan Komisi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 2, anggota Komisi 2 DPR RI, Bu Mendagri beserta Pak Sekjen, beserta jajaran Kemendagri, Ketua KPU beserta anggota sekaligus Pak Sekjen, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu beserta anggota beserta jajaran, dan para anggota Bawaslu. Kami sampaikan mohon maaf ada satu komisioner masih di rumah sakit dirawat, kemudian Pak Toto Haryono, kemudian satu lagi ada acara keluarga yang tidak bisa tinggalkan. Kemudian kami hadir bertiga, saya, Pak Puadi dan juga Pak Herwin beserta Pak Sekjen. Tadi pertanyaan dari Pak Wakil Ketua langsung pada intinya rumahnya. Izin Pak Ketua, pertama, potensi masalah yang kemungkinan akan terjadi. Pada masa pencalonan, perubahan dukungan partai politik, adanya potensi penarikan dukungan partai politik, halaman 9, partai politik pengusung, pasangan calon yang mempengaruhi syarat minimum pencalonan. Kemudian penggantian komposisi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota, wakil wali kota sesuai putusan MK, contoh putusan Boven Linggul dan putusan Palopo. Kemudian potensi perpanjangnya masa pendaftaran pencalonan jika calon diajukan tidak memenuhi syarat. Tadi kami sudah lihat apa yang disampaikan oleh KPU, tidak memasukkan sengketa pencalonan untuk putusan MK yang meminta untuk dimulai dari tahapan pencalonan. Karena ada dalam undang-undang, tahapan pencalonan ada potensi sengketa proses dalam tahapan pencalonan. Jadi tahapan pencalonan itu dalam waktunya sampai dengan inkrah di Mahkamah Agung antara sekitar 35 sampai 41 hari. Nah, itu sebenarnya tidak cocok putusan MK ini untuk yang 60 hari. Sehingga kemudian kami akan percepat, kemarin pilkada juga dipercepat sekitar 18 hari sampai MA. Kemudian potensi satu pasangan calon, jika calon diajukan partai pengusung tidak memenuhi syarat hingga masa akhir tahapan pencalonan. Adanya syarat calon, misalnya potensi masalahnya, pada syarat calon diajukan seperti ijazah palsu, kemungkinan bisa terjadi lagi, periodisasi masa jabatan, mantan narapidana, kemudian juga keterbatasan akses Bawaslu memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen pencalonan yang baru, kemudian dilaporkan oleh masyarakat kepada kami. Kasus misalnya, kasus Palopo yang baru dilaporkan masyarakat kepada kami. Misalnya menariknya kasus Palopo, ada satu kasus Pasaman yang sangat menarik. Jadi ada penarikan surat keterangan dari pengadilan yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Jadi pada awalnya, pada titik itu kami sudah benar, karena pada awalnya yang bersangkutan tidak pernah dipidana menurut surat penetapan pengadilan. Namun kemudian ada laporan masyarakat dan kemudian muncul laporan masyarakat ke Bawaslu, kami tindak lanjuti dan muncullah yang bersangkutan pernah terpidana. Jadi penarikan oleh pengadilan negeri, surat keterangan pengadilannya ditarik oleh pengadilan negeri dan menyatakan yang bersangkutan pernah menjadi terpidana. Itu jadi persoalan untuk masalah Pasaman. Kemudian potensi sengketa proses pemilihan tadi sudah disebutkan karena jika ada calon yang mendusulkan belum atau tidak memenuhi syarat. Kemudian penggunaan hak pilih, potensi perbedaan penafsiran terhadap status pemilih, perbedaan penafsiran amar putusan terkait dengan penggunaan daftar pemilih, keterbatasan akses Bawaslu terhadap daftar DPK misalnya. Kampanye, nah ini bersangkutan tadi ditanyakan oleh Pak Wakil Ketua. Pelaksanaan kampanye, adanya potensi pasangan calon melakukan kampanye untuk sosialisasi jika kami tidak mengatur tahapan kampanye, adanya potensi politik uang, Ramadan dan juga Idul Fitri. Dan ini sangat besar. Potensi ini sangat besar. Dan kemudian adanya potensi pelanggaran atas ASN, pejabat negara, TNI Polri, dan profesi lain yang dilarang oleh peraturan perundangan. Kemudian logistik, ketersediaan dan keamanan logistik, keterbatasan akses dalam penguasaan logistik, dan tidak terdisusunnya logistik. Kemudian pelaksanaan pemungutan, adanya potensi pemilih yang ingin memberikan hak pilih namun tidak sesuai dengan amar putusan MK, pengguna hak pilih orang lain, mobilisasi pemilih dan bukan pemilih, perbedaan penafsiran kondisi pemungutan suara ulang, potensi penurunan jumlah partisipan pemilih, terutama penentuan hari libur pada hari H, pemungutan suara. Proses rekapitulasi suara ada potensi permasalahannya, potensi gangguan keamanan pada saat pelaksanaan rekapitulasi suara, jadi ada putusan yang kemudian dibawa di penghitungan suaranya di KPU RI. Perbedaan antara C hasil dengan C salinan, tidak dilaksanakannya rekomendasi dan saran perbaikan pengawas pemilu, dokumen salin hasil penghitungan rekapitulasi tidak sampai pada yang sama. Tidak ada proses koreksi sebelum dicetak untuk ditandatangani. Walaupun demikian, kami juga mengakui ada satu putusan yang bermasalah di Bawaslu, misalnya Gorontalo Utara. Karena atas putusan tersebutlah KPU Gorontalo Utara menindaklanjutinya dari proses TMS menjadi MS.
sengketanya di Gorontalo Utara. Kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap semua komisioner yang ada di Gorontalo Utara. Kemudian dalam persiapannya, strategi pengawasan, Bawaslu melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan perintah MK, menginstruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota terkait untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota terkait berkenaan dengan pelaksanaan putusan MK. Yang kedua, memastikan ketersediaan anggaran dan pembentukan pengawas ad hoc. Kemudian yang kami lakukan yang ini adalah mengoptimalkan segala bentuk aktivitas pencegahan, menyampaikan himbauan, identifikasi proses potensi kerawanan dan sesuai putusan MK dan sekolah wilayah, berkoordinasi dengan stakeholder dalam persiapan dan pelaksanaan putusan MK, membuka posko pengaduan, kemudian melaksanakan supervisi dan monitoring, dan pengaktifan kembali sentra Gakumdu pemilihan sesuai tingkatan. Rekomendasi Bawaslu, dalam menyusun jadwal pelaksanaan PSU, KPU harus memperhitungkan batas waktu potensi penyelesaian sengketa proses pemilihan. Memperhatikan waktu pemungutan suara yang dilaksanakan pada libur atau ditentukan sebagai hari libur. Bawaslu minta KPU untuk menggunakan DPK di TPS yang melaksanakan PSU sesuai dengan amar putusan MK. Bawaslu minta KPU untuk mengatur waktu penggunaan hak pilih bagi DPTB dan DPK. Memberikan akses seluas-luasnya kepada pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan. Kemudian ada beberapa permasalahan lagi, misalnya dalam kami melakukan pengaktifan kembali karena untuk seleksi untuk Panwascam dan seluruhnya akan jadi persoalan dengan masalah waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan PSU. Jadi kemungkinan akan ada pengaktifan kembali ataupun kemudian jika yang bersangkutan Panwas ad hoc tidak melakukan tugasnya secara baik menurut hasil evaluasi kami, evaluasi tersebut dulu kemudian baru dilakukan pengaktifan, maka kami akan melakukan seleksi terhadap Panwas kecamatan yang bersangkutan. Jika kemudian LHP-nya tidak ada dan juga ketika diminta laporan juga tidak disediakan oleh yang bersangkutan. Kemudian potensi langsung pada potensi permasalahan anggaran. Adanya potensi keterbatasan APBD pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota mengakibatkan tidak terdapat terpenuhinya anggaran untuk kegiatan pengawasan PSU sehingga perlu dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait permasalahan dimaksud. Kemudian penyelenggaraan pemilihan dialokasikan menggunakan dana hibah melalui APBD. Sisa dana hibah yang tidak dikembalikan wajib dikembalikan ke daerah selama-lamanya 3 bulan setelah penetapan calon kepala daerah terpilih. Kami harapkan ada beberapa daerah yang PSU dananya belum dikembalikan, tapi sudah banyak pemerintah daerah yang meminta dana yang sisa tersebut untuk dikembalikan ke pemerintah daerah. Kemudian ketika suatu Bawaslu kota diputuskan untuk penyelenggaraan PSU, maka Bawaslu provinsi diamankan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan PSU tersebut sampai tahapan berakhir. Oleh sebab itu, akan ada pengaktifan Bawaslu, sentra Gakumdu di tingkat provinsi. Bawaslu provinsi yang telah melaksanakan Pilgub dan Wagub wajib mengembalikan sisa dana hibah ke daerah, sehingga untuk pelaksanaan pengawasan PSU di kabupaten kotanya tidak terdapat ketersediaan anggaran tersebut. Jadi ini persoalan juga ketika misalnya Banjarbaru, Pemprovnya sudah dikembalikan dananya. Nah, untuk pengawasan dan juga oleh Bawaslu provinsi supervisinya berikut pengaktifan sentra Gakumdu agak jadi permasalahan. Kondisi anggaran APBN di Bawaslu saat ini telah melaksanakan kebijakan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, di mana anggaran Bawaslu diblokir hampir 50%. Sehingga Bawaslu provinsi tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pengawasan PSU di kabupaten kotanya. Kemudian kami sebutkan bahwa ada provinsi yang terdampak PSU karena di Bawaslu provinsi yang tidak ada PSU namun di wilayah kabupaten kotanya terjadi PSU, misalnya Kota Sabang, Aceh, sampai sekarang belum ada informasi dari teman-teman Bawaslu Kota Sabang. Ketersediaan anggaran misalnya kami sebutkan Bawaslu provinsi Papua pagunya ada 51 miliar 873 juta, realisasinya 39 miliar, sisanya 12 miliar, perkiraan PSU 2025 dengan itu sekitar 150 miliar perkiraan PSU-nya. Anggaran yang dibutuhkan untuk PSU. Kemudian Kabupaten Mahakam Ulu 7 miliar 800 juta, realisasi 727 miliar 278 juta, sisanya 621 juta, perkiraan PSU berdasarkan koordinasi antar lembaga 6 miliar 24 juta. Kemudian 8 miliar untuk Tari Abu 8 miliar 530 juta, realisasi 6 miliar 814 juta, sisa 1 miliar 696, perkiraan PSU yang kurang 245 juta. Kemudian kami dapat sampaikan
secara keseluruhan sampai dengan dari Bawaslu Pasaman, Kabupaten Pasaman sampai dengan Kabupaten Pesawaran, Pagu tahun anggaran 2024 300 miliar 945 juta 661 ribu rupiah, resa anggaran 266 miliar 76 juta 306 ribu 770 rupiah, sisa anggaran 30 miliar 869 juta 354 ribu 230 rupiah. Perkiraan PSU yang dibutuhkan 251 miliar 968 juta 804 855 rupiah. Jadi sekitar 216 kalau miliar yang dibutuhkan jika diadakan PSU untuk tahun 2025 ini berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Kondisi anggaran Bawaslu berdasarkan Pagu tahun 2024 dan juga sekitar 2 triliun 416 miliar. Namun tidak lanjut Impres nomor 1 tahun 2025 anggaran Bawaslu sekitar 1 triliun 469 miliar 917 ribu rupiah. Jadi inilah kondisi anggaran Bawaslu pada saat ini yang kemungkinan bisa juga digunakan, apakah bisa digunakan untuk melakukan supervisi di tingkat daerah. Kami berharap sih bisa, kami akan melakukan efisiensi dalam proses-proses pengawasan terkait dengan PSU di daerah. Kemudian ada tambahan dari Pak Herwin, silakan Pak Herwin. Terima kasih Pak Ketua, izin pimpinan. Saya hanya memberikan catatan penting terkait dengan PSU dengan pencalonan dengan putusan 60 hari di Mahkamah Konstitusi seperti Pasaman, Tasikmalaya, Empat Lawang, Kutai Kartanegara, Gorontalo Utara, Bengkulu Selatan, Parigi Motong. Ini terkait dengan waktu tadi kami sudah menjelaskan masalah sengketa di Bawaslu. Tapi hitungannya bukan cuma sekedar di Bawaslu, sampai Mahkamah Agung. Kalau hitungan waktunya, kalau pakai maksimal waktunya sesuai dengan undang-undang, penyelesaian sengketa di Bawaslu 12 hari kalender, PT Tun 21 hari kerja, kalau kita konversi ke kalender ada 27 hari kalender ditambah 6 hari kalender. Mahkamah Agung 25 hari kerja, itu 31 hari kerja, jadi ada hitungan 70 hari kalender. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya 60 hari kalender sejak dibacakan. Nah, persoalan ini harus dicarikan solusi bagaimana proses menyelesaikan masalah ini. Seandainya di 7 daerah ini ada pasangan calon atau calon yang di TMS-kan KPU dan melakukan proses sengketa pemilihan di Bawaslu, di PT Tun, dan di Mahkamah Agung. Maka ini melewati batas waktu yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pun kalau mau disandingkan dengan waktu proses pencetakan logistik. Berarti ketambahan lagi ini. Jadi ada masalah terkait dengan putusan 60 hari di Mahkamah Konstitusi dengan proses sengketa yang diundangkan. Mungkin ada solusinya yang akan kita ambil, apakah diperpendek atau gimana. Ini problem yang menurut Bawaslu harus diselesaikan. Jangan sampai ada pasal akhirnya putusan Mahkamah Agung dia diakomodir yang awalnya tidak lagi dilaksanakan. Waktunya sudah selesai atau sebelum pemungutan suara dilakukan sudah putusan Mahkamah Konstitusi tidak tersedia lagi surat suaranya ada tanda gambar, nomor urut dan nama yang bersangkutan. Nanti lagi sama seperti kasus mirip di Banjarbaru. Ya mungkin ini masalah yang bisa disampaikan. Mohon maaf dari kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Pak Herwin. Jadi ada beberapa persoalan yang kami sampaikan dan juga tadi nyambung lagi dari Pak Dede Yusuf bahwa kemungkinan kita akan menghidupkan kembali misalnya pada masa Ramadan dan masa, karena itu kan berkaitan dengan masa kampanyenya nanti. Itu yang paling riskan dan kita pernah mengalami itu. Akhirnya teman-teman Panwas Kecamatan dan juga Panwas Kelurahan Desa kita aktifkan untuk melakukan patroli pengawasan di masa kampanye yang Ramadan dan juga Idul Fitri. Itu kami lakukan dan bekerjasama dengan teman-teman kepolisian untuk melakukan patroli pengawasan. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.